Jadi ketika Anda diberikan masalah, itu bagaimana merekonstruksi solusinya dan bagaimana mendefinisikan hasilnya. Itu yang paling penting di dalam bahasa pemrograman. Sehingga pada case-case tertentu atau soal-soal yang disajikan ataupun problem-problem yang disajikan itu tidak menekankan hanya pada fitur yang dimiliki atau fasilitas yang dimiliki oleh bahasa pemrograman tersebut, tetapi juga pada solusinya, logikanya. Jadi ketika saya punya sebuah persoalan, misalkan ya, biasanya didefinisikan inputnya ini dan saya ingin outputnya ini dengan hanya membuat sebuah function, misalkan dengan hanya membuat 3 buah function dengan menggunakan fasilitas fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman fungsional programming. Silahkan Anda cari solusinya buat programnya, misalnya seperti itu. Jadi ketika ada input dan outputnya apa, problemnya apa, ada fiturnya, nah, misalkan seperti itu. Karena bahasa pemrograman mungkin sudah disampaikan sebelumnya ya, terdapat banyak fitur sebenarnya di dalam apa functional programming ini. Fiturnya apa aja? Salah satunya adalah high function order function, high order function. Itu yang memang tidak dimiliki oleh beberapa bahasa pemrograman paradigma lain seperti object oriented programming, prosedural ataupun deklaratif, imperatif dan sebagainya lah. Itu. Nah, ini ini hal yang menjadi concern utama dari bahasa pemrograman ini, bukan hanya memahami fitur. Fitur itu kayak semacam tadi ya high order function, first class object, kemudian ada yang namanya rekursif salah satunya functionnya ya untuk high order function salah satu contohnya ada hal-hal yang lain lah ya tidak hanya seperti itu yang Anda pahami tetapi bagaimana Anda merekonstruksi permasalahan yang didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman basis function itu yang menjadi titik berat ya ini hanya meluruskan aja mungkin sebelumnya tidak disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya mungkin kurang disampaikan oleh dosen sebelumnya. Jadi nanti ujiannya pun, tugas-tugasnya pun saya definisikan sebuah problem yang tidak hanya Anda mempelajari fiturnya, tetapi Anda juga harus berpikir secara logis, gitu ya. Oke. Nah, kalau bahasa saya mungkin akan mengulang sedikit tentang functional programming karena kenapa? Karena ketika saya akan membahas deklarator atau dekorator ya, dekorator bukan deklarator, dekorator, Anda harus lebih memahami terkait dengan konsep function itu sendiri. Oleh sebab itu saya coba mereview kembali terkait apa itu function, apa itu functional programming, apa itu high order function dan sebagainya. Karena ini kita akan bawa fitur-fitur tersebut dalam atau konsep fitur-fitur yang dimiliki functional programming dalam pemahaman terkait dekorator. Oke, saya kan coba dulu istilahnya apa namanya itu jelaskan terkait functional programming. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu banyak sekali paradigma bagaimana merekonstruksi sebuah program ya, supaya dipahami oleh program itu kan sesuatu rangkaian instruksi ya, yang diberikan oleh ke komputer oleh kita selaku human, brainware selaku manusia gitu istilahnya ya, supaya komputer itu bisa menyelesaikan solusi dari yang kita definisikan. Jadi sebenarnya solusinya sudah bisa kita definisikan. Solusinya seolah oleh manusia kita itu sebenarnya sudah kita definisikan solusinya. Namun karena keterbatasan resource yang dimiliki oleh manusia, waktu, kecepatan berpikir dan sebagainya, percepatan menghitung dan sebagainya, kecepatan mengolah data dan sebagainya, keterbatasan itu sehingga solusi tadi kita berikan ke komputer sehingga komputer bisa menjalankan solusi kita. Jadi sebenarnya yang menjadi otak dari komputer terkait dengan problem, solusi dari problem adalah kita sendiri. Jangan harap komputer itu bisa berpikir dan bisa mencari solusinya, tidak. Pada solusinya itu adalah di dari kita sebenarnya.
komputer hanya seongkak hardware atau sedikit barang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menyelesaikan sebuah problem, namun kita sendirilah yang menyelesaikan problem tersebut. Tapi karena keterbatasan manusia, waktu, kecepatan, dan sebagainya, sehingga mencoba mendeliver ke komputer, sehingga komputer bisa berpikir seperti layaknya atau bisa menyelesaikan solusi tersebut selayaknya kita menyelesaikan solusi tersebut. Gitu. Itu. Nah, salah satu instruksi ataupun apa namanya itu eh, cara supaya message kita bisa ditransfer dan dimengerti oleh komputer adalah menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah interpreter, perantara, intermediate language antara kita sebagai human dengan manusia. Sehingga bahasa pemrograman itu punya standar. Jadi itu adalah intermediate language, standar intermediate language, bahasa standar yang digunakan untuk mendeliver message, untuk mendeliver atau mendeliver pesan, instruksi dari kita sehingga komputer bisa menyelesaikan solusi seperti halnya kita gitu istilahnya. Itu message dari bahasa pemrograman. Itu apa tuh filosofinya dari bahasa pemrograman itu sendiri. Ya kalau kita tidak, kalau manusia itu punya bahasa sendiri, karena misalkan nih ada bahasa Jawa, ada bahasa apa, kemudian disampaikan kepada komputer, komputer kan bingung gitu istilahnya, bahasa mana, tidak ada standarnya. Oleh sebab itu dibuat sebuah standarisasi, namanya bahasa pemrograman itu. Nah banyak paradigma bahasa pemrograman, mulai adanya muncul bahasa pemrograman, aku muncul di komputer, kemudian aja muncul bahasa pemrograman dan seterusnya bahasa pemrograman dulu ya, kemudian komputer dan sebagainya yang istilah standarisasi, maka muncul juga berbagai macam paradigma bahasa pemrograman. Mulai dari bahasa paradigma prosedural, kemudian ada paradigma fungsional muncul, ada paradigma object oriented programming, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang memang Anda harus pelajari kalau Anda ingin bergerak sebagai orang atau human yang menginterpretasikan instruksi dari berbagai pihak terkait penyelesaian problem tersebut oleh komputer. Jadi sebenarnya tugas programmer, senior developer dan sebagainya hanya bekerja sebagai gitu doang. Bekerjanya hanya sebagai perantara, hanya sebagai messenger antara human problem dengan computer utilities gitu itu aja sih sebenarnya. Nah, kembali lagi ke functional programming. Nah, functional programming itu dilatar belakangi oleh pendekatan matematis. Jadi kalau Anda belajar bahasa fungsi gitu ya, dalam matematis Anda pasti belajar lah ini fungsi. Jadi fungsi itu kalau kita di belajar apa namanya itu di belajaran apa namanya ya sebentar fungsi itu kalau di dalam sebentar, kayak ini ya fungsi itu di dalam bahasa matematikanya itu kan memetakan ya. Kalau Anda belajar himpunan, sebuah himpunan, Anda punya bos himpunan, kemudian ada yang punya himpunan lagi. Nah, ini memetain antara satu himpunan dengan himpunan lain. Nah, ini adalah fungsi di situ. Jadi fungsi itu memetakan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi Anda punya kumpulan input di sini ya. Anda punya harapan output. Ini adalah fungsi menjebatani antara input dengan output, di mana ada variabel yang namanya X sebagai inputan parameternya. Nah, X ini adalah dari sini, dan hasilnya adalah di sini, dimasukkan ke himpunan ini. Nah, itu adalah function. Anda harus paham dulu ini bahasa pemrograman dasar himpunan. Nah, atau yang sering kita lihat misalkan fx gitu kan ya. Fx simbolnya itu begini nih function sama dengan misalkan x plus 1. Ini adalah function. Jadi di dalam function itu selalu ada yang namanya argumen atau input. Kemudian ada definisinya functionnya, dan hasil ini adalah biasanya kita sebut sebagai nilai y-nya ataupun hasil. Selalu ada hasil. Ini functional programming.
Jadi selalu ada menerima input berupa argumen dan mengeluarkan nilainya berupa sebuah output. Contohnya kan ini adalah. Nah, bedanya apa functional programming dengan paradigma? Oke, saya akan komparasi dengan bahasa pemrograman yang lain, yang mungkin model paradigma model bahasa pemrograman yang lain. Seperti contohnya adalah prosedural. Kenapa? Karena yang Anda pahami hanya prosedural. Anda kan ini kan semester 4 ya. Diharapkannya bahasa pemrograman versi prosedural udah diajarin di TPB ya, di PKS 2 ataupun semuanya apapun itu. Nah, saya akan coba meng, eh, apa namanya itu mencoba untuk menjelaskan perbedaannya. Apa sih functional programming dan apa sih prosedural? Saya coba karena kenapa saya jelasan ini, kenapa saya bandingkan prosedural dan fungsional? Karena ini mungkin yang sudah Anda pelajari dibandingkan saya harus bandingkan object oriented programming yang mungkin belum Anda pelajari. Sehingga saya coba komparasi yang sudah Anda pelajari aja, yaitu terkait dengan prosedural dengan fungsional. Oke, pertama terkait prosedural. Jadi prosedural programming itu kan programming secara tadi saya sampaikan bahwa programming ini adalah sebuah instruksi, message, statement yang dibuat oleh kita selagi human sehingga komputer bisa memahami message kita. Jadi yang kita tulis supaya program itu bisa dibaca oleh sebuah komputer dengan bahasa programan, maka solusi tersebut disampaikan dalam sebuah instruksi-instruksi. Nah, misalkan nih ada instruksi baca, Anda menyuruh komputer untuk baca. Kemudian instruksi mengalihkan dengan dua, Anda maka komputer akan mengalihkan dengan dua. Dan kemudian instruksi cetak, Anda akan mengalihkan dengan cetak. Nah, ini adalah proses urutan statement di mana komputer akan membaca dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi membaca statement baca dulu, kemudian var dulu, kemudian X kali apa namanya kali dua, kemudian cetak A. Jadi komputer tuh selalu berurut dari atas ke bawah. Nah, bahasa ini tergantung bahasa programan. Jadi kalau misalkan ada error di sini, kalau ada error di sini, maka komputer tidak akan mengeksekusi statement berikutnya. Jadi komputer akan baca gitu. Jadi dia membaca kalimat demi kalimat, statement demi statement yang Anda definisikan dalam bahasa pemrograman untuk dia kerjakan. Apa itu statementnya? Itu filosofinya dulu dari bahasa pemrograman prosedural. Dia kan selalu dari atas ke bawah. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah bahasa pemrograman atau instruksi-instruksi tersebut dengan bahasa pemrograman basis prosedural gitu ya, maka ketika kita mengembangkan sebuah solusi, membuat sebuah barisan solusi dari problem yang didefinisikan dan solusi yang didefinisikan, kemudian convert solusi tersebut dalam bahasa pemrograman, itu akan sangat banyak sekali. Bisa jadi nih, apa namanya itu fungsi cetak ini akan dipanggil ribuan kali. Fungsi baca juga mungkin akan dipanggil ribuan kali, itu istilahnya ya. Ataupun baris ini akan dipanggil beberapa kali banyak sekali. Sehingga akan banyak redundansi instruksi yang sama dalam sebuah program. Nah, makanya muncul tuh beberapa pendekatan. Ada objek yang definisikan bahwa setiap problem itu kita definisikan objek by objek, dengan definisi by class, dan seterusnya. Entitas itu kita definisikan sebagai kelas, kita definisi bahwa itu objek oriented programming. Nah, namun di dalam functional programming, untuk menghindari berbagai macam problem yang nextnya akan muncul, kalau kita buat dengan prosedural seperti ini, kita punya permasalahan, misalkan permasalahan membuat kalkulator ataupun apa namanya membuat menghitung bilangan Fibonacci atau menghitung ke apalah gitu ya, problem apa yang Anda miliki misalkan. Nah, itu
akan sangat banyak kode program yang baris demi baris Anda buat. Bisa sampai 1000 baris, bisa kan. Kenapa? Karena mungkin di dalamnya ada statement-statement yang sama ataupun instruksi-instruksi yang sama Anda ulang beberapa kali terus. Padahal secara logik itu sudah ada di atas gitu. Tapi karena Anda berbuat prosedural, maka bisa jadi Anda buat lagi di bawah. Nah, ini menjadi problem dalam sisi maintenance sebuah program, dalam sisi perbaikan sebuah program, pembagi sebuah program, dan sebagainya. Ini akan menjadi problem. Apalagi nanti program tersebut tidak hanya Anda yang baca, tetapi bisa jadi diteruskan oleh orang lain. Akan sangat bermasalah kalau kita ngembangin sebuah prosedur. Karena orang lain akan membacanya akan sangat rumit sekali. Oleh sebab itu muncullah paradigma. Jadi paradigma ini bagaimana kita merekonstruksi sebuah instruksi sehingga instruksi tersebut mudah dipahami, mudah di maintenance, mudah di debugging, dan mudah juga dibaca oleh orang lain, dipahami dan dibaca oleh orang lain. Karena jangan harap codingan Anda hanya untuk Anda saja, tetapi juga pertimbangkan bahwa codingan ini untuk orang lain juga. Kayak muncul bahasa pemrograman berparadigma. Salah satunya adalah functional programming paradigma. Belum lagi nanti ada design pattern, pola yang berhubungan dengan functional programming. Nanti kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Ini adalah filosofinya sehingga code yang tadi banyak karena terjadi banyak redundansi, terjadi banyak pengulangan instruksi, ya kita buat dengan kita jadikan instruksi yang berulang-ulang tadi, yang sama inputnya, sama outputnya yang diharapkan, gitu, sama inputnya nih, tetapi outputnya juga mungkin sama yang diharapkan. Tapi itu dipanggil terus-menerus, ya kita sampaikan buat dengan sebuah functional programming. Jadi kita jadikan kode ini yang awalnya prosedural, mungkin dari 1000 baris, kita bisa lebih dipendekkan jadi 800 baris gitu. Karena ada beberapa logik yang sama diulang-ulang, dipanggil diulang-ulang, ditulis diulang-ulang juga. Nah, oleh sebab itu dibuat sebuah fungsi sehingga kita tidak berulang-ulang untuk apa namanya itu melakukan hal tersebut, gitu, logik tersebut. Jadi ada beberapa baris code yang kita buatkan fungsi. Karena code baris ini, 3 baris ini mungkin ada di dalam codingan kita yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka kita buat sebuah fungsi, misalkan ABC, di mana nanti fungsi ABC ini ABC ya setelah ini baca bukan baca, ini ABC. Fungsi ABC ini yang untuk tujuannya membaca, gitu istilahnya ya, itu apa namanya itu akan dipanggil juga di bawah, akan dipanggil juga. Jadi 3 baris ini akan digunakan juga di baris callback yang lain, di file yang lain. Jadi 3 baris ini akan sangat lebih simpel karena akan digunakan oleh banyak bagian dari tubuh program kita sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama. Kalau logik yang sama ya udah dikerjakan yang sama saja gitu seperti itu. Oke, sampai saat ini ada yang tanyakan terkait dengan konsep eh, apa namanya itu konsep dan konsep ini ya konsep functional programming. Oke, silakan ada yang tanyakan dulu silakan. Silakan ada. Bisa dipahami, Pak. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ya. Ini functional programming. Oke. Nah, bahas salah satu fitur yang ada di dalam functional programming itu first class object. Jadi di mana fungsi-fungsi yang kita didefinisikan itu tidak hanya sebagai fungsi, tetapi peran fungsi di sini juga bisa banyak gitu istilahnya. Tidak hanya kerjaannya dipanggil saja fungsi itu. Biasanya kan fungsi kita panggil ya,
di call gitu. Tidak hanya di call saja function tersebut, tetapi ada cara lain ataupun ada teknik lain ataupun ada fitur lain di functional programming ini di mana ya fungsi itu tidak hanya sebatas fungsi gitu. Jadi fungsi ini bisa menjadi sebuah variabel, bisa menjadi sebuah argumen dalam sebuah fungsi lagi. Bisa juga sebagai nilai kembalian dari sebuah fungsi tersebut, fungsi yang lain misalkan dia juga bisa disimpan oleh di dalam array dan sebagainya. Itu function. Seperti itu. Jadi based on function definisinya. Jadi semua fungsi ini yang tidak yang awalnya kita call aja gitu ya di matematika kan dipanggil aja ya fungsinya itu fx dan ada sebagai tidak hanya dipanggil saja, tetapi juga eh, digunakan sebagai apa namanya itu. Bun, ayah lagi ngajak. Tidak hanya sebagai function, tetapi juga didefinisikan sebagai hal-hal yang lain. Seperti halnya variabel, kemudian fungsi lain di agak argumen, juga sebagai nilai balik dari sebuah fungsi atau disimpan sebuah direktori. Itulah function. Oke ya. Sampai saat ini mudah-mudahan pahami, nanti kita lihat bagaimana variabel, sebagaimana argumen, dan sebagainya. Ini contoh, jika fungsi itu didefinisikan dalam sebuah variabel, grid ini didefinisikan sebagai sebuah variabel. Kita bisa di-assign dalam sebuah variabel baru definisi grid ini. Kemudian juga bisa dikirim dengan sebuah function atau sebagai variabel, misalkan grid ini dikirim sebagai variabel diterima oleh fungsi size something dalam variabel fn. Kemudian bisa dikembalikan sebuah nilai, maka kita fungsi multiply merupakan kembalian dari fungsi multiplier adalah mengembalikan fungsi multiply. Kemudian disimpan dalam sebuah list, yaitu tadi ada fungsi grid, fungsi double, fungsi multiplier, kita simpan dalam sebuah list. Oke, ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh functional programming yang tidak dimiliki oleh paradigma yang lain. Jadi fungsi-fungsi yang kita definisikan itu jangan hanya sebagai fungsi yang dipanggil saja, tetapi kita definisikan fungsinya itu sebagai variabel kah, sebagai apa namanya parameter yang dikirimkan atau sebagai pengembalian dari sebuah fungsi yang kita definisikan. Itu adalah uh, functional programming ya, kelebihan dari rational programming. Nah, kemudian itu ada inner function. Nah, inner function ini Anda tidak hanya mendefinisikan sebuah function, tapi bisa mendefinisikan function di dalam function. Itu disebut sebagai inner variable juga. Oke. Kemudian mudah-mudahan ini udah paham ya. Kemudian high order function. Nah, ini high order function sebenarnya menggunakan fasilitas tadi ya, bahwa fungsi itu bisa didefinisikan sebagai argumen dan fungsi juga bisa menjadi sebuah return value dari sebuah fungsi itu sendiri. Jadi pengembalian fungsi sebagai hasil dari eksekusinya. Jadi mengembalikan sebuah fungsi tidak hanya sebagai argumen fungsi tersebut, tapi sebagai nilai yang dikembalikan dari sebuah fungsi. Ini definisi dari high order function. Oke. Nah, ini contoh high order function yang mungkin sudah dipahami juga oleh teman-teman semuanya ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam ya. Ini fungsi sebagai argumen dan fungsi sebagai pengembalian sebuah nilai. Dan high order function cirinya adalah salah satu dari ciri tadi yang dimiliki oleh sebuah fungsi, maka itu disebut sebagai high order function. Jadi saya juga tidak terlalu jelaskan sini. Ini fungsi built-in dari high order function, the map, the radius, kemudian for each, the sort, dan sebagainya. Ini fungsi order aja default yang dimiliki oleh Python. Nah, oke. Sampai saat ini dipahami ya. Kenapa kita belajar bahasa pemrograman fungsional, apa itu bahasa pemrograman, dan fitur-fitur yang memang dimiliki oleh functional programming gitu. Dan ini hanya adalah salah satu contoh saja ya, salah satu review saja, banyak review saja yang memang saya sampaikan di sini untuk mempertegas pemahaman Anda terkait dengan functional programming. Nah, kita ke dekorator. Nah, karena fungsional itu berbasis fungsi, core utamanya adalah fungsi.
Maka kita gitu ya sebagai pengembang atau salah satu fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman ini adalah dekorator. Jadi kalau saya simpelkan ya sebelum saya sampaikan di sini ya mengapa kita dekorator dan sebagainya begini. Saya mungkin sampaikan secara verbal aja ya. Saya selalu mengasumsikannya, misalkan nih saya asumsikan fungsi itu adalah sebuah rumah gitu ya. Sebuah rumah yang memang sudah jadi. Itu fungsi. Kita mulai punya fungsi misalnya say something, say hello something gitu misalkan atau greet lah kita buat fungsi namanya fungsi greet atau apapun itulah namanya ya fungsinya. Nah, fungsi ini adalah rumah. Kita asumsikan fungsi ini adalah sebuah rumah yang di dalamnya ada proses logik, misalkan mencetak, mengkalikan, menambahkan, mengolah dan sebagainya lah, mengolah kata, mengolah data dan sebagainya. Nah, suatu saat rumah ini ada kepentingan lain. Kepentingannya itu apa? Misalkan kepentingannya dari rumah ini adalah menambahkan ada karena ada mungkin nanti ada tamu yang hadir, maka si pemilik rumah karena ada keperluan sesuatu dari tamu yang hadir, maka dia harus menambahkan sesuatu di rumah tersebut. Misalkan karena ada tamu yang datang, maka rumah tersebut ditambahkan kanopi, misalkan kanopi rumah biar tidak panas, misalkan ya karena ada tamu nanti hadir. Oke, berarti di sini ada sesuatu yang ditambahkan di dalam sesuatu yang sudah jadi. Nah, proses penambahan sesuatu tadi di rumah tadi, Anda sering disebut sebagai dekorasi rumah. Jadi Anda menambahkan sesuatu yang memang diperlukan untuk menyambut rumah orang yang datang, yaitu disebut sebagai aktivitas mendekorasi rumah. Di dalamnya ada menambahkan yang namanya kanopi rumah. Nah, mungkin ini adalah asumsi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi menambahkan kanopi rumah itu aktivitas mendekorasi rumah. Jadi dekorator itu adalah mendekorasi. Karena orang yang mendekorasinya ya. Nanti karena memang ada instruksi dekoratornya. Nanti saya sampaikan di bahasa pemrograman fungsional nanti ya. Jadi itu asumsinya. Jadi ketika kita sudah jadi nih membuat sebuah function, ternyata ada sesuatu yang akan kita rubah function tersebut. Maka kita tambahkan di function tersebut sesuatu tersebut atau kanopi tersebut. Namun di dalam functional programming itu jangan hanya langsung dirubah isi fungsinya. Kenapa? Karena bisa jadi isi fungsi yang sudah ada ini dipanggil di banyak tempat. Cuma ada salah satu tempat yang memang membutuhkan isi yang berbeda gitu. Misalkan nih, saya kasih contoh di ilustrasi ini ya. Misalkan nih ada fungsi F. Fungsi F ini isinya adalah baca cetak misalkan ya. Cetak, sorry ini susah teman ya. Cetak. Misalkan cetak A nih. Cetak A ya. Nah, fungsi F ini dipanggil atau digunakan di berbagai bagian dari tubuh program kita. Misalkan di bagian atas nih, nah, panggil fungsi cetak. Di bagian bawah, nah, dipanggil juga fungsi cetak. Di bagian bawahnya nih, dipanggil fungsi cetak. Nah, ternyata ada perubahan logik bagian atasnya dari fungsi kita. Bukan perubahan, ada sesuatu yang harus ditambahkan. Di bagian atas ini, Pak, bagian atas ini saya perlu menambahkan tidak hanya cetak A, tetapi harus cetak B juga, gitu istilahnya. Sedangkan bagian bawah tetap cetak A. Nah, biasanya kalau kita adalah apa namanya itu yang kita lakukan, ya udah kalau kayak gitu saya buat fungsi baru. Fungsi baru namanya fungsi X, misalkan ya. Fungsi baru itu namanya fungsi X.
fungsi baru tersebut adalah fungsi fungsi X. Sebentar, fungsi X. Sehingga fungsi X ini isinya adalah cetak A, gitu kan? Kemudian cetak B. Oke, paham di sini ya. Sehingga yang F ini diganti oleh Anda jadi X. Karena di atas harus cetak A dan cetak B. Ini yang biasa Anda lakukan. Jadi membuat fungsi baru. Nah, di sini padahal ada logik yang sama, itu cetak A. Jadi secara fungsi, secara efektivitas membuat program, Anda akan melakukan redundansi di sini. Mudah dipahami ya. Namun, di dalam functional programming itu nggak harus begini caranya. Kita bisa melakukan yang namanya dekorator. Yang namanya dekorator. Nah, dekorator itu apa? Dekorator itu menghapus fungsi A, itu ya. Ini dihapus, tetapi si X ini bagian dari sini, gitu loh. Jadi ketika saya ini rubah menjadi X, panggil fungsi X, walaupun di dalam fungsi X ini hanya tertulis cetak B, ketika di print fungsi X ini, maka outputnya cetak A dan cetak B. Jadi di sini menghemat Anda, menghemat apa? Menghemat perubahan yang sudah ada di sini. Anda nggak perlu lagi cetak A di sini tulis ini, tetapi Anda definisikan X ini dilakukan dekorator dari F. Gitu. Jadi kita ini memodifikasi fungsi F ataupun memodifikasi, mendekorator fungsi X. Ataupun kita sering disebut lah mungkin bisa definisikan X ini adalah fungsi high order yang ya, memberikan argumen F. Jadi fungsi high order X ini, jadi X ini adalah fungsi dekorator sebenarnya karena didefinisikan sebagai dekorator sehingga dia adalah bisa menjadi fungsi high order di sini. Dan itu secara logis, secara sederhana saya coba jelaskan yang disebut sebagai dekorator. Jadi, jika ada nih, kalau secara terminologi, kenapa kita membuat dekorator? Jika ada beberapa fungsi yang memiliki tugas yang berbeda, tetapi ada miripnya, kita definisikan sebagai dekorator. Ada beberapa fungsi yang menempatkan sifat kemiripan, dan fungsi-fungsi inilah yang akan mendekorasi di dekorator dengan fungsi lain. Dan seterusnya. Sehingga tujuan dari sebuah pemrograman, don't repeat yourself. Jadi tidak ada repeat logic yang ada di dalam fungsi tersebut. Tidak ada repeated perintah di dalam kode program Anda. Ini yang diharapkan oleh bahasa pemrograman yang baik itu kan seperti ini. Modus program yang clean code itu seperti itu. Makanya Anda tidak, kalau Anda buat program itu, tidak hanya asal jadi. Kalau dulu mungkin bahasa pemrograman TPB, input output B ya asal jadi, output sesuai. Nah, ketika Anda sudah belajar bahasa pemrograman lanjut, salah satu lanjutannya adalah functional programming, maka Anda harus memikirkan hal tersebut. Jadi tidak hanya asal jadi program itu, tetapi juga harus difikirkan terkait dengan efektivitasannya, dipikirkan terkait dengan scalabilitasnya, dipikirkan terkait dengan apa namanya, terkait dengan clean code-nya.
terkait dengan dimengerti atau tidak gitu, sama orang lain. Itu dipikirkan. Jadi dekorator ini menerima fungsi lain sebagai argumen dan mengeluarkan fungsi tersebut dengan menambahkan sifat dan fungsionalitas tertentu. Ingat nih, ini terminologinya dulu ya, karena kita bekerja berdasarkan terminologi ya, terminologi yang jelas. Sehingga kalau kita memahami terminologi, maka secara teknikal kita akan dengan mudah apa namanya itu tadi dengan mudah untuk bisa membuat program akan dimengerti dengan cepat gitu istilahnya. Walaupun contohnya macam-macam aneh-aneh dan seterusnya. Oke, jadi fungsi yang menerima fungsi lain sebagai argumen, nah fungsi lain sebagai argumen dan mengeluarkan fungsi tersebut dengan penambahan sifat dan fungsionalitasnya. Nah, fungsi lain ini adalah fungsi utama yang sudah ada sebelumnya ataupun sebut tadi fungsi cetak A. Nah, itu fungsi lain itu fungsi itu. Nah, kemudian menerima fungsi itu dan memperbaiki atau menambahkan sesuatu di logik di fungsi itu dan mengembalikan fungsi itu lagi. Gitu. Itu yang disebut sebagai fungsi dekorator. Oke, mudah-mudahan dipahami secara terminologi sehingga secara alur kan seperti ini. Ada function, kemudian masukkan ke function dekorator, outputnya dekorator fungsi ataupun fungsi yang sudah didekorasi. Jadi kayak semacam ada rumah yang sudah jadi, kemudian datang dekoratornya, jadilah rumah yang sudah ditambahkan sesuatu. Itu logik sederhananya. Alasannya kenapa kita perlu dekorator tadi ya, banyak hal yang mirip pasti di dalam sebuah program itu. Dan Anda untuk menghilangi redundansi tadi, gunakan pendekatan dekorator yang dimiliki oleh functional programming. Oke, jangan membuat fungsi baru yang di dalamnya ada logik yang sama. Tetapi ya kita memodifikasi fungsi yang lain, fungsi tersebut dengan membuat fungsi lain tetap tetapi tidak terjadi redundansi isi logik dari fungsi tersebut. Oke ya, jadi ini ilustrasi sederhana dari functional programming dengan nama dekorator. Oke ya, sampai saat ini tadi ditanyakan sebelum kita bahas contohnya. Jangan terkait dengan konsepnya? Tidak? Tidak, Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan dipahami dan Anda bisa mengerjakan contoh. Oke. Oke. Nah, ini contoh sederhananya. Mudah-mudahan dipahami dan dimengerti lah. Misalkan nih, Anda membuat dekorator. Isinya adalah membuat dekorator sebuah fungsi ya. Jadi default fungsi A-nya, misal fungsi aslinya, nih, saya sebut juga fungsi aslinya ya, atau fungsi lain tadi, atau fungsi awalnya atau rumah awalnya, itu hanya memanggil hello dunia. Itu ya, hello dunia. Jadi fungsinya itu hanya memanggil dunia. Ternyata ada keperluan lain di bagian tubuh program kita yang apa namanya itu yang tidak hanya mencetak hello dunia tetapi cetak sebelum hello, sesudah hello, setelah posisinya seperti ini. Nah, defaultnya kan seperti ini awalnya nih. Karena ada keperluan lain, maka saya harus menambahkan hello dunia di awal, sebelum hello, sama sesudah hello. Nah, biasanya Anda akan berubah fungsi hello ini jadi begini. Nah, kalau Anda rubah fungsi hello ini begini, maka fungsi hello di bagian tubuh yang lain yang memang tidak memerlukan sebelum hello sampai setelah hello itu juga akan muncul dan akan error, akan muncul gitu, tidak diperlukan gitu sebenarnya. Kan sama munculnya di bagian yang lain, padahal hanya satu bagian aja sih. Secara logika hanya membutuhkan sebelum hello sama setelah hello yang dicetak gitu. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi redundansi logik dan memang nanti
sesuai, maka bagian tubuh tadi, bagian yang tadi yang memang bukan sebelum hello dan setelah hello itu kita ragi, kita rubah, jangan memanggil fungsi hello atau fungsi hello ini kita dekorasi gitu. Nah, dengan cara apa? Kita membuat fungsi baru namanya simple dekorasi. Di dalamnya ada sebuah instruksi namanya wrapping. Bukan bungkus ya, namanya wrapping. Jadi ada fungsi wrap namanya. Atau fungsi bungkus lah boleh ya. Jadi fungsi wrapping ini adalah fungsi yang mendekorasi atau fungsi dekorasor, fungsi simple dekorasi di dalamnya ada sub inner function, sub function atau inner function yang di dalamnya adalah membungkus proses dekorasinya. Fungsi sebelumnya yang menjadi parameter ditambahkan hello function memanggil fungsi sebelumnya, kemudian ditambahkan hello setelah function dan dikembalikan fungsi. Jadi mengembalikan nilai fungsi. Jadi fungsi dekorator itu harus dua-duanya terpenuhi sebagai bagian dari hang order function. Yaitu inputnya harus berupa fungsi parameternya, outputnya juga harus berupa fungsi. Karena tujuan kita adalah mendekorasi fungsi yang sebelumnya sudah ada. Nah, panggilnya seperti ini. Simple decorator ini akan mendekorasi fungsi sebelumnya hey hello. Simpan dalam variabel simple say hello. Maka say hello ini kalau kita panggil, akan mencetak sebelum hello, hello dunia sama setelah hello yang akan kita cetak. Jadi kalau kita print say hello name atau fungsi hello ini apa namanya? Pasti mereferensinya ke sini. Bukan referensinya ke sini, tetapi ngereferensinya ke sini. Kenapa? Karena fungsi say hello ini sudah didekorasi oleh fungsi simple decorator. Tuh. Jadi Anda tidak perlu lagi redundansi di sini menambahkan apa, karena jadi kita kalau kita panggil say hello di bagian yang sama dengan menambahkan dekorasi tertentu, otomatis akan menyesuaikan dengan fungsi dekorasinya, isinya, kembaliannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami secara contoh nih. Ini contoh simpel, sederhana. Contoh simpel, sederhana yang memang nanti mungkin saya berikan contoh ataupun nanti tugas yang memang lebih implementatif dalam kehidupan Anda ataupun tas-tas nanti bagian akhir ada pertemuan studi kasus ya, tas yang akan kita bahas. Mungkin nanti akan Anda lebih banyak exercise di situ, tidak hanya pemahaman konsis sambil nonton ya. Kenapa? Karena bahasa programan itu mirip matematika ya, bukan sejarah, bukan sosiologi, bukan apa namanya itu ya bukan yang sifatnya itu harus dihafal, tetapi bahasa pemrograman itu dipahami dan dipahami, gitu. Dimengerti lah, dipahami, dimengerti. Supaya kita paham dan mengerti, oleh seperti halnya matematika, maka kita harus latihan. Latihannya apa? Kalau matematika ambil kertas, latihan soal-soal. Nah, kalau di dalam function bahasa programan juga sama, latihan soal-soal. Oke, mudah-mudahan pahami ya. Nah, ini adalah salah satu memanggil fungsi dekorator. Namun, ada cara lain memanggil fungsi dekorator atau mendekorasi sebuah fungsi dengan simple, tidak seperti seperti ini gitu ya. Tapi dengan cara menambahkan add simple dekorator di atas fungsi aslinya. Menambahkan add fungsi yang mendekorasi fungsi aslinya. Ini nama fungsi, ini nama fungsi ya, ini nama fungsi yang mendekorasi fungsi aslinya. Fungsi aslinya apa? Say hello. Itu ya. Jadi ketika kita panggil say hello, maka fungsinya akan ubah nih ke dekorator tadi. Ya sudah diperbaiki gitu. Sudah diperbaiki fungsi hello-nya.
Oke ya, mudah-mudahan dipahami secara konsep ya terkait dengan mengapa kita harus mendekorasi sebuah fungsi, kemudian bagaimana kita mendekorasinya, terus tuh eh, cara untuk mendekorasinya seperti apa. Ini contohnya. Biasanya fungsi yang definisikan ini fungsi wrapping di dalam fungsi data itu bungkus atau apa sama aja. Nah, nah, tujuan dari dekorator ini adalah satu menambahkan, misahkan nih logik tambahan dari fungsi utama. Biar code clean, bersih modular dan bisa digunakan oleh beberapa bagian dari program kita. Kalau kita butuhkan ya, maka disebut reusable. Oke, ini dekorator. Jadi simple sederhana sebenarnya pertemuan kita ini ya, tidak ribet ya. Mudah-mudahan secara konsep dulu kita pertemuannya belajar konsepnya dulu. Nanti kan banyak latihan. Dan menghindari duplikasi kode, mendukung open principle yang kita bahas satu-satu ya, reusabilitas, kemudian testing dan debugging. Ini menambahkan ya fungsi logik baru dari fungsi utama. Sama ya, ini fungsi utamanya nih. Nah ini fungsi tambahannya. Jadi kita menambahkan sesuatu dari fungsi utama. Outputnya sini padahal cuma untuk hasilnya adalah 7 doang nih. Tapi supaya komunikatif kita buat log, pemanggil fungsi tambahan argumen 34, fungsi tambahan mengembalikan 7. Nah supaya lebih komunikatif seperti ini, ya kita custom lah gitu output tambah ini menjadi lebih bagus sehingga ada log dekorator. Kemudian juga ada supaya tidak terjadi hindari duplikasi kode tadi ya. Ini adalah proses menduplikasi ya, supaya tidak terjadi duplikasi kode. Salah satunya ada terkait dengan validation input. Ada yang bocor kayaknya ya. Biasanya nih dicuekin bocor biasanya nih. Siapa yang bocor ya? Oh lagi belanja kayaknya. Tuh, bocor aja lagi bapak. Halo. Halo. Bisa di mute nggak ya? Bisa. Oh ya bisa nih. Oke. Nah ini fungsi dekorator. Jadi salah satunya adalah menghindari duplikasi code ya. Tadi jelas supaya tidak kita menambahkan fungsi-fungsi yang lain. Dan misalkan nih validasi input, validasi non zero gitu kan. Membagi ini kita validasi non zero. Kalau misalkan kita mau buat lagi validasi yang lain, all validation ya berarti kita ini lagi dekorasi lagi validasi non zero dengan validasi yang lain. Tapi tetap dengan membawa fungsi utamanya ini. Jadi kita bisa membuat lagi fungsi all validation tidak hanya on zero, jadi validation lain bisa kurang dari 10 dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat nge-extend lagi gitu ya fungsi non zero ini dengan fungsi yang lain. Oke, kemudian ini ya open to close principle ya, menambahkan fitur tanpa ubah fungsinya. Tadi sudah disampaikan ya tujuannya ini. Ya, tadi ya, ketika kita menambahkan sesuatu ya sampai kita menambahkan dari fungsi utamanya. Misalkan tadi nih ada fungsi grid, nah, tujuannya uppercase dari ini ya, uppercase dari yang diinputkan. Nah, ini adalah mendekorasi tanpa mengubah fungsi utama ini, gitu kan. Kemudian reusable penggunaan lagi nih. Kalau ada fungsi-fungsi dekorasi ini juga bisa digunain oleh banyak fungsi yang lain. Kalau yang digunain gitu ya. Misalkan ada fungsi salam, fungsi pamit. Jadi fungsi salam kita dekor, fungsi pamit kita dekor tambahkan. Jadi kalau logik-logik tertentu yang memang harus digunakan beberapa fungsi, ya kita tinggal add saja gitu di bagian fungsi tersebut. Tanpa kita harus buat lagi di dalam tubuh polis yang lain. Kemudian testing, jadi mudah untuk debug salah satunya ini ya, kan mudah untuk proses debuggingnya tidak terlalu rumit. Oke, ada yang tanyakan? Oke, berikutnya soal nanti dikumpulkan jam 10 lah ya, jam 10 dikumpulkan. Silahkan dikerjakan, di screenshot terlebih dahulu soalnya ya. Jadi Anda suruh buat log dekorator gitu ya. Outputnya ini ya,
Ini harusnya dari slide-slide sebelumnya tadi contohnya. Jadi slide-slide sebelumnya ini contohnya outputnya mulai fungsi hello body, fungsi selesai. Ini contohnya sudah ada ya, sudah kita bahas tadi ya kalau ya ini. Kemudian ini outputnya 10. Ini fungsi utamanya aslinya ada sebuah fungsi double result ya untuk buat fungsi dekoratornya. Fungsi dekorator namanya double result. Kemudian ini Fabio ini sering bocor nih. Kayaknya bisa ditinggal kelihatannya sih. Halo? Halo? Gimana caranya ya? Pak, izin bertanya. Oh iya silakan. Nanti harus desain atau memakai Viscode ya, Pak? Sebentar ini nggak jelas nih sama di Fabio ini bocor nih. Oke, apa tadi tanyanya? Silakan. Nanti cara pengerjaannya cara tulis tangan atau pakai R atau enggak Viscode itu ya, Pak? Atau pakai Python ya, Pak? Ini pakai Python aja. Jadi buat di visual apa tuh di IPNB di Python ya. Jadi tadi file yang digunakan di PNB tapi nanti di convert ke PDF dan PDF-nya dikirim. Jadi Anda kerjakannya di PNB aja. Di apa di Jupyter Notebook ya, mau di Visual Code kah, apakah mau di Google Colabs kah, tetapi outputnya nanti Anda ekspor di PNB ini ke PDF dan PDF-nya dikirim atau diupload seperti itu ataupun nanti PDF-nya dikirim link Gmail-nya lah. Baik Pak, terima kasih. Oke, ini nomor 2, nomor 3 juga sama ya. Mudah-mudahan Anda paham lah ya. Silahkan di screenshot dulu aja ya soal-soalnya. Kemudian nomor 4. Kumpulkan nanti jam 10-an lebih 15 menit. Oke. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya sudahi dulu pertemuan secara tatap muka ini. Silakan kerjakan soalnya. Silakan kerjakan soalnya. Nanti linknya saya kirimkan di grup PJ-nya ya. Grup PJ terkait dengan tugas ini gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kita ketemu minggu depan di waktu dan hari yang sesuai saja dengan perkuliahan tiap minggunya ya. Kecuali nanti ada insidental yang mungkin saya akan sampaikan di grup perkuliahan, di grup PJ. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.